Hai, Halo. kita jumpa lagi dalam mata kuliah basis Data. data. Ya, Pak Yas mau ngajarin tentang apa ini? Kita mau berbagi ilmu tentang apa ini? Ya, kemarin kita sudah belajar open project, ya. Selanjutnya kita akan belajar membuat data flow diagram atau DFD. Oke, pakai apa Pak Yas? Pakai Visio. Nah, Visio itu apa? Visio itu program yang dibuat oleh Microsoft, ya, digunakan sebagai aplikasi yang membantu kita untuk membuat model atau diagram. Nah, berarti kita kalau mau bikin DFD harus pakai Visio. Nah, betul. Ada yang mungkin ketika beli laptop di dalamnya sudah include terinstall Visio, tapi ada juga mungkin beberapa teman mahasiswa yang laptopnya belum ada. Nah, itu bisa download dulu. Nah, susah nggak downloadnya? Nah, udah kok. Gimana caranya? Ya, nanti kita akan bagi linknya, ya. Di video ini nanti ada caption, link yang bisa teman-teman mahasiswa klik, ya. Di situ ditulis alamatnya, nanti kalian bisa download sekaligus nanti install pakai link tersebut. Oke, berarti kalau misalnya kita mau bikin DFD berarti harus install Visio dulu. Betul. Nanti dari Visio itu kita bikin Bapak, nanti kalau misalnya kita mau mengkoneksikan, kan kalau di DFD itu kan ada aliran datanya ya. Oh. Nah, itu gimana? Kita bikinnya manual apa? Kita bikin manual, jadi nanti teman-teman mungkin bisa browsing model DFD, ya, misalnya pendaftaran pasien atau DFD untuk proses bisnis rumah sakit apa mungkin di apotek atau di bagian manapun di bagian private. Halo, ketemu lagi bersama saya dan Pak Yas di mata kuliah praktikum basis data, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempresentasikan teori terkait data flow diagram yang sudah dijelaskan oleh Bapak Zakarias kemarin, ya. Sebelum saya masuk ke dalam praktik bagaimana cara membuat data flow diagram, kita akan sedikit flashback terkait materi kuliah kemarin, ya, dimana data flow diagram itu punya simbol-simbol. Jadi data flow diagram, use case diagram, activity diagram, dia punya aturan terkait simbol-simbol yang digunakan dalam membuat diagram. Ya, simbol-simbol itu berbeda satu dengan lainnya, gitu ya. Mungkin simbolnya sama, tapi tafsirnya beda. Misalnya kita membuat data flow diagram dengan kita membuat flow chart, mungkin simbol yang digunakan sama-sama garis lurus tanda panah tertutup, gitu ya, tapi maknanya akan berbeda dalam setiap diagram, gitu ya. Nah, kita akan coba sedikit flashback pertemuan teori kemarin. Nah, kalau misalnya ada persegi panjang, gitu ya, di DFD ini merupakan simbol entitas. Jadi di sini yang masuk entitas digambarkan dengan simbol persegi panjang. Ini ya, simbol persegi panjang. Entitas di sini ada pasien dan ada pimpinan, gitu ya. Nah, ini adalah garis lurus dengan panah tertutup. Ini menggambarkan aliran data. Ya, ini menggambarkan aliran data. Nah, lingkaran ini menggambarkan proses. Lingkaran ini menggambarkan proses. Jadi ada pendaftaran pasien baru, pemeriksaan, pemberian biaya dan obat, itu merupakan suatu proses. Nah, simbol persegi panjang dengan tutup atau garis yang ada pada sebelah kiri itu merupakan simbol dari file atau penyimpanan. Nah, kita akan coba bersama-sama menginterpretasikan diagram ini, gitu ya. Yang pertama, kita mulai dari entitas pasien, gitu ya. Pasien akan melakukan proses pendaftaran pasien baru, gitu ya. Pasien sebagai entitas akan melakukan proses pendaftaran pasien baru. Maka pasien menginputkan data pasien untuk diproses ke pendaftaran pasien baru. Pasien butuh data pasien, atau pasien memberikan data pasien untuk proses pendaftaran pasien baru. Pasien juga memberikan kartu pasien untuk proses pendaftaran pasien baru, gitu ya. Nah, setelah
pasien melakukan proses pendaftaran pasien baru, data pasien gitu ya, dari hasil proses pendaftaran pasien baru ini menghasilkan data pasien. Data pasien ini akan disimpan gitu ya, akan disimpan ke dalam file yang diberi nama arsip pendaftaran gitu ya. Nah, dari arsip pendaftaran ini adalah penyimpanan ya, ini adalah file arsip pendaftaran ini. Ketika dia akan dilakukan proses lagi, yaitu proses pembuatan laporan, berarti dari arsip pendaftaran data pasien, arsip pendaftaran ini kan isinya data pasien nih. Nah, data pasien ini kemudian akan diproses untuk dibuat sebagai laporan. Berarti di sini ada proses pembuatan laporan. Nah, data pasien pada proses pembuatan laporan akan menghasilkan laporan kunjungan pasien. Laporan kunjungan pasien ya. Jadi dari data pasien tadi, setelah proses pendaftaran pasien dibuat laporan, diolah, akan menghasilkan laporan kunjungan pasien yang diberikan atau akan dimanfaatkan atau akan memberikan informasi untuk pimpinan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian pasien, ini kan tadi proses pendaftaran pasien. Sekarang kita lihat proses yang kedua, gitu ya. Proses yang kedua adalah pasien akan melakukan pemeriksaan. Berarti pasien menginputkan kartu pasien atau memberikan kartu pasien untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan ini pasien mendapatkan kartu pasien lagi, kartu pasien hasil asesmen misalnya, atau kartu pasien yang telah diisi, gitu ya. Nah, rekam medis gitu ya misalnya. Nah, dari hasil pemeriksaan kan muncul dari kartu pasien tadi ada rekam medisnya gitu ya. Nah, rekam medis ini sebagai dasar atau sebagai inputan untuk proses pemberian biaya dan obat. Jadi di dalam kartu pasien itu ada berapa banyak data, berapa banyak tindakan yang dilakukan, tindakannya apa saja, butuh resep apa saja, butuh obat apa saja gitu ya. Nah, kemudian ada proses pemberian biaya dan obat. Nah, biaya dan obat itu setelah proses pemberian biaya dan obat kan ada data terkait biaya dan resep. Nah, kemudian data ini kita simpan dalam arsip pendapatan. Kan tadi ada biaya nih ya. Nah, dalam arsip pendapatan, ketika arsip pendapatan ini akan dilakukan proses pembuatan laporan, berarti data yang dikeluarkan adalah data terkait dengan pembayaran. Data pembayaran ini akan menghasilkan yang namanya laporan pendapatan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pimpinan. Nah, dalam proses pemberian biaya dan obat ini, pasien mendapatkan struk pembayaran serta resep baru. Makanya panahnya larinya ke pasien seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah salah satu cara atau interpretasi dalam membaca data flow diagram kalau bentuknya sudah seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngurutin dari 1.0, 2.0, 3.0 ya, berarti pasien pasien melakukan proses pendaftaran pasien baru. Nah, data pasien ini akan disimpan dalam file pendaftaran gitu ya. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, pasien mendapatkan proses pemberian biaya dan obat. Data pemberian biaya dan obat terkait dengan biaya dan resep disimpan dalam file pendapatan ini. Nah, file pendaftaran dan file pendapatan yang isinya data pasien dan data pembayaran bisa diolah gitu ya untuk menghasilkan laporan pendapatan dan laporan kunjungan pasien yang nantinya dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam membuat data flow diagram, entitas relationship diagram, use case diagram, dan activity diagram adalah Visio. Itu ya. Nah, kita akan coba mempraktekkan pembuatan diagram-diagram tersebut dengan menggunakan aplikasi yang bernama Visio. Visio, kita klik di sini ya. Visio. Nah, kita double klik di sini. Dulu. Nah, kemudian kita pilih yang basic diagram, ya. Kita klik yang basic diagram, terus kemudian kita klik create.
tampilannya akan seperti ini gitu ya. Ini fungsi zoom in dan zoom out. Nah, di sebelah pojok kiri ini ada kotak dialog yang isinya adalah simbol-simbol atau logo-logo yang nanti akan kita gunakan, lambang-lambang yang akan kita gunakan. Nah, kita coba klik yang basic shape dulu ya. Terus kemudian kita akan mencoba membuat seperti contoh yang saya dapatkan dari Google tadi ya, pendaftaran pasien. Kita coba klik ini sebagai entitas. Nah, kita ngeditnya bisa langsung dari sini. Coba ditunggu dulu ya. Prosesnya memang agak lama. Saya nggak tahu ini komputer saya, laptop saya, atau memang lama. Klik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengetikkan tulisan atau kata, kita double klik saja. Misalnya tadi kata pasien gitu ya. Pasien. Nah, kalau misalnya mau gedein ya tinggal pakai ini aja. Mau digedein berapa ukurannya, misalnya 24 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau geser-geser, kita bisa pakai fungsi pointer tool ini buat geser kanan, geser kiri gitu ya. Nah, ini pointer tool buat geser kanan, geser kiri, geser tengah gitu ya. Kita pakai pointer tool. Nah, terus kemudian kita akan mencoba membuat tadi kalau misalnya ini adalah entitas, ini adalah simbol entitas. Sekarang kita akan mencoba bikin proses. Proses itu pakai circle. Nah, berarti ada proses apa tadi? Pendaftaran pasien. Ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita berarti sudah ada entitas, sudah ada proses, berarti apa lagi? Berarti kita file ya. Nah, karena di sini nggak ada simbol file, kita bisa bikin dari double persegi ya. Double aja. Klik. Nah, jadi kan kayak gini. Klik. Nah, terus ininya diubah juga warnanya. Nah, sudah deh jadi. Terus kemudian ditulis aja, berarti arsip gitu ya, pendaftaran. Sip. Nah, terus digedein misalnya, mau digedein ukuran berapa misalnya, tinggal gini aja. Oh, kok nggak berubah, salah ngeklik kotaknya ya. Gitu. Sebenarnya kalian juga bisa pakai format shape sih untuk membuat ini, tapi kalau saya lebih senang pakai double kotak ini, double rectangle ini. Terus habis itu kita geser-geser pakai fungsi tadi. Salah. Kita geser-geser pakai fungsi tadi gitu ya. Ini cara membuat. Berarti kan kita sudah dapat entitas, kita sudah dapat proses, nah kita sudah dapat juga file atau data storage gitu ya. Nah, terus nanti kita tinggal mengkonekkan atau menambah aliran data pada masing-masing entitas, proses, dan data storage seperti itu ya. Oke, setelah ini kemudian kita bikin koneksi ya. Kita klik konektornya gitu. Kita klik konektornya untuk membuat aliran data. Berarti pasien melakukan proses pendaftaran pasien gitu ya. Dari pendaftaran pasien kita akan konekkan lagi. Kita klik konektor ini dari proses pendaftaran, maka datanya akan disimpan ke arsip pendaftaran seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa ubah susunannya, ini mau di atas mau di bawah pakai yang pointer tool ini. Ini kita akan ubah susunannya misalnya. Nah, otomatis konektornya akan mengikuti. Misalnya ini akan dipindah ke sini gitu ya. Secara otomatis konektornya akan mengikuti gitu ya, karena kita pakai simbol konektor. Nah, kalian sebenarnya juga bisa pakai simbol panah penuh itu pakai shape juga bisa. Nah, ya sudah selesai. Tinggal nanti ini menghasilkan apa? Ini menghasilkan apa? Berarti kita pakai teks di sini. Bisa kok. Teks di sini ya misalnya.
Ini misalnya data pasien. Pointer tool. Jadi kan, nah tuh ini menghasilkan data pasien. Oh, kurang ke sini, ya sudah, tinggal digeser saja. Nggak masalah. Nah, sudah jadi kan? Gampang bukan cara mempraktikkannya gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu caranya, kalian mencoba sendiri di rumah gitu ya, mencoba sendiri masing-masing di rumah. Proses pembuatan data flow diagram untuk proses apotik gitu ya, apotik atau farmasi, atau kalian punya kalau di proses pendaftaran setahu saya langkahnya lebih kompleks Bu, tidak hanya itu. Oh ya, silahkan boleh, jadi silahkan kalian berkreasi gitu ya, kalian bisa cari sumber atau cari bahan bacaan dari jurnal atau dari yang lain gitu ya, dari internet. Saya rasa banyak sekali terkait dengan data flow diagram, jadi kalian mencoba membuat satu proses data flow diagram gitu ya. Bebas mau apa saja. Nanti hasil screenshotnya, nanti setelah kalian bikin ini kalian screenshot. Kalau kalian save nanti proses kirimnya lumayan lama karena filenya besar sekali ya, gitu ya. Nanti kalian screenshot terus kalian tempel di Word gitu ya. Nah, nanti baru dikirim. Proses kirimnya mau menggunakan apa ya? Google Form atau email? Email aja. Nah, oke. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan tugasnya, kalian screenshot, kalian paste di Word gitu ya, kalian tempel di Word. Jangan lupa dikasih nama dan NPM gitu ya. Dikasih juga ini data flow diagram judulnya apa, data flow diagram tentang apa gitu ya. Terserah warnanya bebas, karena dalam aturan, kita kembali lagi ke aturan data flow diagram, tidak ada aturan warna, tapi ya jangan yang alay. Kalau bisa ya polos-polos aja, tapi cuma konektor dan lain-lainnya kalian mau kasih warna apa bebas, yang penting kelihatan kalau saya gitu ya. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa kirim sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang ke Pak Yas bisa ke email Pak Yas, yang ke saya bisa ke email saya gitu ya. Oke, semoga bisa sedikit memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kalian tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram dalam proses basis data. Oke, selamat belajar, selamat mencoba. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya atau Bapak Zakarias gitu ya. Bisa melalui WhatsApp gitu ya. Nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Selamat mencoba, selamat belajar. Semoga bisa sedikit memahami apa yang saya sampaikan ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum, sampai bertemu pada materi selanjutnya. Ternyata mudah Bu ya. Oke, iya, gampang sekali Pak Yas ya. Intinya asal kita mau melihat instruksi yang sudah diberikan oleh saya, Tugasnya gimana tadi Bu? Ya, jadi tugasnya nanti Pak ya, saya menerangkan, saya memberikan tugas nih. Wah, gimana nih ya. Jadi nanti tugasnya kalian membuat data flow diagram gitu ya, di unit pendaftaran gitu atau farmasi, terserah kalian mau bikin apa. Tidak harus sesuai dengan contoh yang sudah ada di PPT gitu ya. Tidak harus sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan tadi, tapi kalian bisa berkreasi sendiri. Menambahkan proses apa saja yang terjadi di bagian pendaftaran, entitasnya itu siapa saja, prosesnya apa saja, dan aliran datanya kemana, serta menyimpannya dalam bentuk apa gitu ya. Bisa googling ya Bu ya? Oh, boleh sekali gitu ya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan pada proses praktikum nanti bisa menghubungi saya atau Bapak Zakarias nih Pak Yas ya. Ya, bisa komunikasi lewat WA. Oke, sip. Semoga bisa dipahami penjelasan dari kami. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sehat.